Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat mercusuar hati yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk berdakwah. Orang-orang lebih gemar melakukan kebaikan dan mau mendengar dakwah pada bulan Ramadan. Momen ini semestinya digunakan oleh para da'i untuk memberikan nasihat dan wejangan. Di antara ciri-ciri khas bulan Ramadan adalah tumbuh subur dan menjamurnya suasana keislaman di semua tempat. Kesempatan saat kultum subuh maupun tarawih atau ba'da zuhur bisa dimanfaatkan untuk melakukan dakwah. Sahabat mercusuar hati yang dimuliakan Allah, Rasulullah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan penuh aktivitas yang positif. Beliau mengisinya dengan aktivitas dakwah dan sosial, perjalanan jauh dan jihad, seperti misalnya perjalanan ke Lembah Badar tahun kedua Hijriah, ke Mekah saat pembebasan kota Makkah tahun 8 Hijriah, ke Tabuk dalam keadaan sulit tahun 9 Hijriah, dan lainnya. Semua itu beliau lakukan dalam rangka berdakwah di jalan Allah. Rasulullah SAW senantiasa menggelorakan semangat amal soleh para sahabat dengan tausiah dan pesan-pesan dakwah di bulan Ramadan. Tema-tema tausiah yang diangkat Rasulullah seperti kemuliaan Qiyamul Lail pada bulan Ramadan, infak sedekah, dilipat gandakannya pahala amal perbuatan, diampuninya dosa-dosa, merupakan contoh dari motivasi untuk beramal lebih giat dan lebih banyak di bulan ini. Maka apa yang sudah diteladankan oleh Rasulullah sudah semestinya kita terapkan pula pada bulan Ramadan. Penuh kebaikan datang menyapa. Dan di negeri kita ini khususnya tidak ada bulan di mana umat Islam begitu bersemangat, begitu bergairah dalam menerima dakwah seperti pada bulan Ramadan. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, dakwah pada hakikatnya memang kewajiban setiap muslim dalam kapasitas yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, dengan prinsip balighu ani walau ayah, sampaikan dariku walau satu ayat saja. Menegaskan hal tersebut, dakwah adalah seruan, ajakan kepada Islam, seruan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan seruan menjauhi larangan-larangannya. Berdasarkan prinsip ini, pada hakikatnya semua umat muslim adalah da'i atau penyeru kepada kebaikan dan pencegah terjadinya kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketahuilah bahwa para da'i adalah seorang yang memiliki perkataan yang baik dan mendapat sanjungan dari Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Fussilat ayat 33 yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Yang dimaksud dalam ayat ini, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz 12 halaman 240, bukanlah orang yang hanya sekedar berdakwah atau mengajak orang lain untuk baik, namun mereka yang mengajak juga termasuk orang yang mendapat petunjuk, lalu mengajak yang lain. Ia mengajak kepada kebaikan, namun ia pun mengamalkannya. Begitu pula ia melarang dari suatu kemungkaran, ia pun menjauhinya. Artinya, agar dakwah bisa mempengaruhi masyarakat dan mengubahnya ke arah yang baik, tentu persyaratan utamanya adalah penyeru itu sendiri. Secara ideal, seorang da'i adalah pengamal pertama ajaran Islam sebelum mengajak orang lain. Akan tetapi, jika belum sanggup mengamalkannya bukan berarti tidak boleh menyampaikannya
Sebab jika begitu akan banyak ajaran agama yang tidak pernah menjadi materi dakwah. Hal lain yang menentukan pula adalah kapasitas keilmuan penyeru dakwah. Ini bermakna bahwa kita tidak pernah berhenti belajar, menambah pengetahuan, wawasan dan bacaan terutama yang terkait langsung dengan dakwah pada bulan Ramadan. Sahabat mercusuara hati yang berbahagia, dakwah mesti memperhatikan kondisi, maksudnya mendahulukan yang lebih penting, barulah hal-hal penting lainnya. Tetapi juga harus memperhatikan keadaan masyarakat dengan penyampaian agar mudah diterima. Dalam Majmu' Al-Fatawa Juz 20 halaman 59, Ibnu Taimiyah berkata, suatu penjelasan dan dakwah pada suatu masalah bisa saja diakhirkan hingga waktu yang memungkinkan sebagaimana Allah mengakhirkan turunnya ayat dan penjelasan hukum hingga waktu memungkinkan saat Rasulullah bisa menerima dan bisa menjelaskannya. Akan tetapi, ingatlah, tugas seorang da'i hanyalah menyampaikan berdasarkan ilmu yang ia miliki. Hidayah untuk menerima dan menjalankan kebenaran hanyalah di sisi Allah. Dalam surah Al-Qasas ayat 56 Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang lain yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Sahabat mercusuara hati yang senantiasa dalam naungan Allah, dakwah dalam pengertian menyampaikan ajaran Islam adalah ladang kebaikan setiap kita pada bulan Ramadan. Dakwah adalah jalan para nabi, ulama dan generasi soleh sepanjang zaman. Sedapat mungkin kita ikut berpastabikul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam mengerjakannya agar pahala-pahala puasa dan kemuliaan Ramadan yang diperoleh dapat lebih maksimal. Diharapkan pula pasca Ramadan umat Islam semakin tercerahkan akidah, ibadah, dan akhlaknya, dan semakin baik kualitasnya sebagai efek positif dari bulan dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat mercusuara hati yang berbahagia, semoga saja ini dapat memberikan aura positif pada kita, sehingga kita akan menjadi penyeru nilai-nilai Islam kepada kita semua, dan kita semakin meningkat nilai keimanan kita di dalam menjalankan ibadah pada bulan, khususnya pada bulan Ramadan ini. Semoga ini semua bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.